Masih bingung pas lari, nafasnya gimana? Masih banyak yang ngos-ngosan? Masih banyak yang bingung cara ngatur nafas? Langsung aja tonton Fitbit Mel yang ini ya. Hai, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Kalau kamu suka videoku yang ini tolong dikasih like, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya dan jangan lupa di-subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Nah, kita ngomongin soal atur nafas saat lari. Aku udah pernah bikin videonya long time ago, udah lama gitu aku bikin video tentang nafas. Tapi masih banyak teman-teman yang DM nanya, "Kak, aku tuh udah coba latihan, tapi nafas masih ngos-ngosan. Kak, gimana sih cara nafas yang bener? Dari hidung nariknya keluarin dari mulut, atau hidung, nasal breathing, atau misalnya mulut aja." Terus ada juga yang nanya, ada hitungannya nggak sih buat nafas tuh? Ada ritmenya nggak? Nah, kita bahas lagi. Gak apa-apa, kita harus nge-refresh lagi semua ilmu yang kita punya. Aku mau bagi ke kamu, yang paling penting, nomor satu yang harus kamu tahu saat kita lagi lari, kita nafasnya pakai diafragma, bukan pakai otot dada. Jadi pastikan ketika kamu berlari, postur kamu tegak dan yang sedang bekerja adalah diafragmanya kamu, bukan dadanya untuk nafas ya. Nah, diafragma itu letaknya for sure kamu udah tahu, aku yakin udah banyak belajar, di bawah dada, di atas perut. Jadi tepat di tengah-tengah sini nih. This is diafragma. Kenapa harus diafragma? Kenapa gue nggak boleh nafas pakai nafas dada? Boleh pakai nafas dada, tapi diafragma akan more efficient. Kalau nafasnya pakai dada itu akan less efficient. Kalau diafragma more efficient ya. Karena diafragma itu bisa nampung banyak oksigen teman FM. Ketika badan kita banyak oksigennya, si otot kita yang sedang kita pakai berlari itu butuh banyak oksigen tuh. Buat apa? Buat lari lebih lama, lebih jauh, lebih kuat, lebih kencang dan lebih-lebih lainnya. Nah, kalau kurang oksigennya, kurang kapasitasnya, kurang nafasnya, itu artinya kita pun akan memberikan hal yang tidak baik pada tubuh kita. Cepet capek, cepet ngos-ngosan, jadi nggak efisien, nggak bisa jauh, nggak bisa lama dan sebagainya. Nah, nafas diafragma, cara ngelatihnya gampang. Cukup sediain matras, ingat ya, harus ada di permukaan datar. Jangan di kasur, jangan di sofa, jangan di permukaan yang empuk. Karena kita lagi pengen ngasih tahu ke tubuh kita nih, diafragma nih yang ini nih. Jadi bisa dilatih sehingga pas lagi lari cuman tinggal di recall aja. Oke, ini diafragma yang udah gue latih selama ini. Yuk, aku kasih tahu gimana cara ngelatihnya supaya kamu terbiasa dengan nafas diafragma. Yuk, sekarang karena aku ada matras, kalau kamu punya matras juga boleh pakai matrasnya. Tapi kalau enggak juga kamu mau coba untuk facing up, telentang dengan bersih, tapi ya pastikan keadaannya bersih. Jangan di kasur, sekali lagi jangan di permukaan empuk. Oke, kita lay down kayak gini. Nah, ini adalah sebenarnya sih cuman buat ngasih tahu kamu aja ya letak diafragma tuh di mana dan cara kerjanya tuh gimana. Jadi diafragma seperti yang aku bilang tadi di bawah dada, di atas perut. Nah, ini adalah diafragma kita. Kamu sentuh pakai tangan kanan. Sekarang tangan kiri kamu pegang bagian dadanya kamu ya. Sehingga kamu bisa membedakan, mendivide atau menseparate dua hal nih yang berbeda. Satu dada, satu diafragma. Yang salah ketika kita, bukan salah sih, less efficient aja ketika kita lari pakai otot dada. Nih caranya gini, kalau mau ngetes kita lagi pakai otot dada atau otot diafragma sih sekarang nih. Otot dada dulu ya yang pertama. Lihat dadaku gerak banget. Tuh, kelihatan ya. Nah sekarang kalau otot diafragma gimana? Kita nggak pakai otot dada ya, cuman diafragma aja. Dan ini yang perlu dilatih sama teman-teman pelari. Gini caranya. Kelihatan nggak dadaku ada pergerakan? Nggak ya? Semua pergerakan di bagian diafragma, bawah dada. Diafragma ngembangnya bukan cuman ke atas, tapi ke samping juga teman FM. Jadi the whole thing
yang ada di bawah dada kita itu diafragma. Sampai mengembang ke belakang itu semua diafragma. Dan diafragma inilah yang sebaiknya bekerja saat kita berlari. Jadi kalau nanti aku boleh praktekin lagi, aku akan pakai buku. Kamu juga bisa coba praktekin di rumah ya. Aku ambil buku aku dulu ya, sebentar. Oke, ini aku udah ada buku. Aku mau tes supaya kamu juga punya gambaran, bisa praktek di rumah. Kalau susah tadi pakai tangan, sekarang pakai buku. Taruh bukunya di atas diafragma ya, di bawah dada. Terus kamu coba untuk bernafas menggunakan diafragma. Kalau kamu pakai diafragmanya benar, otomatis bukunya yang akan bergerak, bukan dadanya. Nah gitu kira-kira teman FM. Jadi kalau kamu mau melatih otot diafragma kamu, tepatnya seperti apa pergerakannya, rasanya, feel-nya gimana, kamu bisa menggunakan buku untuk melatih. Misalnya sebelum tidur, cukup taruh buku di atas diafragma dan kamu latih pernafasannya pakai diafragma. Sehingga ketika kamu lari, kamu udah gampang nge-recall, oh otot diafragma yang gue latih tadi malam tuh rasanya kayak gitu ya. Nah tadi udah ototnya yang kita bahas, yang dipakai saat lari. Sekarang adalah cara nafasnya nih, apakah dari hidung keluar hidung, atau tarik lewat hidung keluar mulut, atau tarik lewat mulut keluar mulut. Oke, kalau aku boleh memberikan saran, yang paling terbaik adalah nasal breathing. Jadi tarik hidung keluar hidung. Jadi kalau kamu pakai hidung, tarik nafasnya keluar lewat hidung, kamu secara otomatis akan menggunakan diafragma. Itu bahasa yang paling gampang. Tapi kalau kamu menggunakan hidung untuk inhale, kamu keluarkan lewat mulut, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau aku boleh menyarankan, aku lebih senang sebenarnya, misal lari 10 kilo nih, di 5 km pertama kamu pakai nasal breathing deh. Atau di 3 kilo pertama, nasal breathing. Nanti setelah 3 kilo baru kamu kalau udah ngerasa nyaman, diafragmanya udah enak, kamu cobain tarik nafas hidung keluar mulut. Terus kamu bisa ngerasain tuh feel-nya mana yang lebih enak buat kamu. For sure otomatis akan lebih susah awalnya nasal breathing, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat hidung. Kenapa? Karena kamu kan lagi maksa diafragmanya untuk kerja kan, secara nggak langsung. Nah kalau emang udah nyaman, udah terbiasa, dipanjangin lagi yang tadinya cuma 3 kilo, sekarang 4 kilo, lanjut lagi 5 kilo. Tapi kalau kamu udah ngerasa terlalu capek nasal breathing, istirahat dulu, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut nafasnya. Kalau aku boleh memberikan saran yang lebih gampang buat kamu, pakai cara aku deh. Aku tarik nafas lewat hidung, keluarkan nafasnya lewat hidung dan mulut secara bersamaan. Jadi sambil buka, ya dikit aja ya, buka mulutnya, nggak usah terlalu nganga gitu ya. Buka mulut sedikit, tuh keluar lewat hidung dan mulut secara bersamaan. Nah PR-nya kalau pakai mulut nih, tarik nafas lewat mulut, keluar lewat mulut, yang ada nanti kamu cepet aus, kering mulutnya. Jadi lebih baik gunakan yang tarik nafas lewat hidung, keluarkan nafasnya lewat hidung dan mulut secara bersamaan. Nah ritmenya gimana? Ritme sekali lagi kamu yang bisa nentuin mana yang paling enak buat kamu. Kalau aku disuruh milih ritme yang paling enak buat aku adalah tarik nafas 2 langkah, buang nafas 2 langkah. Tapi bahkan ada orang yang nggak pakai dua-dua, mereka makainya satu-satu karena pace-nya terlalu kenceng misalnya. Jadi 1 langkah gitu. Nah itu nggak apa-apa juga. Atau misalnya bahkan tarik nafasnya 4 hitungan, 4 langkah, buang nafasnya 4 langkah. Nah nggak apa-apa juga. Sekali lagi kembali ke kamu, nyamannya yang mana. Kalau aku nyaman pakai hitungan 2-2. Tarik nafas 2 langkah, buang nafas 2 langkah. Kalau kamu gimana? Drop di kolom komen ya, aku pengen tahu deh tarik nafas, buang nafasnya kamu gimana sih? Nah semoga kamu gak bingung-bingung lagi ya untuk cara ngatur nafas saat lari itu gimana. Karena bener deh, gak ada cara yang paling tepat atau gak ada cara yang paling ideal selain kamu yang bisa merasakan. Tapi for sure diafragma gak bisa ditawar-tawar ya. Tapi kalau hitungan ritmenya, kamulah yang bisa menentukan mana yang paling nyaman buat kamu. Yang penting adalah latihannya. Makin sering kamu latihan, makin sering kamu lari, makin kamu dapat ritme nafasnya kamu. Dan itu yang akan menjadi stylenya kamu. Ya.
Kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya, dan jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye-bye!